Kota Paris yang indah mendadak tenggelam. Semua itu dimulai dengan kehadiran hiu buas yang memasuki kawasan sungai kota Paris dan menjadikan manusia sebagai santapan mengenyangkan. Kehadiran hiu membuat banyak korban jiwa dan kepanikan seluruh manusia. Namun petaka tak sampai di situ saja. Sebuah ledakan peluru massa perang yang tertimbun di sungai meluluh lantakan seluruh kota Paris dan membuat Paris menjadi lautan dan rumah bagi para hiu buas. Apakah Paris dapat diselamatkan dari kemusnahan? Hai kawan, Assalamualaikum. Sebelum lanjut ke alur cerita, klik subscribe dulu ya. Film dimulai dengan memperlihatkan sebuah kapal yang membawa sebuah tim yang merupakan asosiasi peneliti lautan tentang perkembangan dan penyelamatan hewan laut dari kepunahan akibat sampah manusia. Tim tersebut dipimpin oleh seorang wanita bernama Sophia As-Salas, yang mana salah satu anggota timnya adalah suaminya sendiri. Kala itu radio pemancar menemukan sesuatu di dasar lautan. Tim tersebut lantas segera memakai pakaian selam mereka dan turun ke lautan. Sementara Sophia dan rekan wanita lainnya memantau dari rekaman kamera. Di lautan yang penuh dengan sampah, mereka melihat ikan paus terlilit jaring dan mati. Kala itu, darah dari paus tersebut memancing kedatangan para hiu. Hiu mengitari tim tersebut. Namun mereka mengerti bagaimana agar hiu tidak menyerang, yaitu dengan cara tetap tenang. Namun ada satu hiu yang berukuran cukup besar mendekati mereka. Melihat suar penanda yang terdapat di hiu tersebut, mereka menyadari bahwa hiu tersebut adalah lilit, salah satu hiu yang mereka teliti dan mereka tandai. Anehnya, mereka heran kenapa hanya berjarak 2 bulan, hiu tersebut sudah jadi sebesar itu. Sophia segera meminta suaminya untuk mengambil sampel hiu tersebut untuk diteliti lagi. Tapi itu membuat hiu agresif dan menyerang para penyelam. Dari rekaman kamera, Sophia panik karena melihat rekan-rekan timnya sedang dibantai habis oleh hiu yang mereka beri nama lilit tersebut. Sophia segera menyelam untuk menyelamatkan timnya, tapi semuanya sudah tewas. Hanya hiu tersebut yang dengan cepat menerkamnya. Sophia terseret menuju kedalaman lautan, namun ia berhasil lepas dan berenang kembali ke atas meskipun dalam keadaan terluka parah. Scene berpindah menunjukkan 3 tahun kemudian di kota Paris. Di sungai saat memancing, anak-anak remaja menemukan peluru aktif yang terpancing di kail magnet mereka. Polisi air dan wartawan segera berdatangan. Melalui keterangan seorang polisi yang bernama Adil, peluru tersebut merupakan sisa peperangan dahulu yang tertimbun dan tenggelam di sungai. Sudah banyak peluru yang ditemukan dan mereka meyakini bahwa masih banyak lagi yang berada di dalam aliran sungai. Di sisi lain, ternyata Sophia sekarang bekerja di akuarium raksasa sebagai tour guide anak-anak. Sambil menjelaskan tentang lautan, Sophia diingatkan kembali oleh salah satu pengunjung siswa tentang timnya yang tewas karena bertarung dengan hiu beberapa tahun yang lalu. Sophia masih menyimpan luka akan kejadian itu. Pulangnya ia dijegat oleh seorang gadis bernama Mika. Mika menjelaskan bahwa ia memiliki sebuah tim penelitian tentang hiu dengan tujuan menyelamatkan habitat hiu yang hampir punah. Mika meminta Sophia untuk ikut dengannya sebab ia melihat radar keberadaan Suar 7. Apa kalian ingat Suar 7? Itu merupakan radar milik hiu bernama Lilit yang pernah menewaskan seluruh tim Sophia. Dan radar dari Suar 7 tersebut sedang berada di sungai kota Paris, yang artinya ada hiu buas ganas berada di sungai yang hanya sedalam 10 meter di kota Paris. Mika berencana akan mengembalikan Lilit ke lautan. Karena itu, ia dan teman dekatnya pergi ke sungai tempat radar Suar 7 berada ketika malam hari. Dengan diam-diam Mika menyelam, ia merasa dapat berkomunikasi dengan hiu untuk membuat hiu itu mengerti agar dapat kembali ke lautan dengan selamat. Sementara di dasar sungai, ia melihat sebuah mobil tenggelam. Ada bekas gigitan besar di pintu mobil tersebut. Ia yakin itu adalah hiu yang dia cari.
Namun, kehadiran polisi air membuat dirinya tertangkap. Di sisi lain, Sophia mengenang kembali masa-masa di mana ia bersama timnya bahagia saat menghabiskan hari meneliti lautan. Namun kenangan buruk kembali muncul tak kalah rekaman suami dan teman-temannya yang tewas karena serangan hiu. Sophia mengaktifkan kembali tablet miliknya, melacak keberadaan Suar-7. Sophia mengikuti kemana Suar-7 itu berada. Sophia terus mengikuti sampai pagi tiba. Polisi air yang bertugas yaitu Adil menanyakan alasan Mika menyelam di sungai di malam hari. Mika di awal tidak mau mengaku, sampai ketika esok paginya Mika dan Adil sama-sama kesal. Akhirnya Mika mengatakan bahwa di sungai ada seekor hiu. Semula Adil tidak percaya sampai ketika polisi air menemukan mayat seorang pria yang telah menghilang separuh badan. Sophia yang masih mengikuti keberadaan Lilith lalu tiba-tiba mendapatkan telepon oleh polisi air. Ia yang pernah meneliti hiu diminta keterangan dan pengakuan apakah itu benar-benar bekas gigitan hiu. Dan jawaban Sophia membuat semuanya tercengang tidak percaya. Mereka meremehkan pernyataan Sophia, mana ada hiu di sungai. Adil dan timnya ditugaskan untuk menyelidiki. Sophia yang khawatir akhirnya ikut bersama polisi air sambil melihat tablet untuk melacak posisi hiu tersebut. Rekan-rekan Adil sebanyak 3 orang menyelam ke dasar sungai. Dengan tetap terkoneksi mereka saling terhubung. Sementara di kapal, Adil mengawasi dan berjaga-jaga. Sophia masih fokus pada layar tabletnya. Di sisi lain, Mika menelepon rekannya dari komunitas mereka untuk mematikan sonar dan radar Suar-7. Mika memiliki tujuan yang lain. Ia tidak ingin hiu itu dibunuh. Ia meyakini bahwa hiu pun berhak untuk hidup. Radar keberadaan hiu yang menghilang membuat Adil dan Sophia panik. Di dasar sungai, ketiga rekannya juga menyadari ada sosok besar yang mengintai mereka. Ketika hal tersebut mereka sampaikan kepada Adil, Adil justru marah kepada Sophia karena mengira Sophia sengaja mematikan radar untuk mencelakakan rekan-rekan Adil. Namun kala itu, Sophia yang mengeluarkan darah dari hidungnya segera berjalan pergi. Di kantor, Adil melihat berita-berita di media sosial tentang siapa Sophia Asalas serta tim peneliti lautannya. Melihat berita pembantaian tim peneliti oleh hiu, mengingatkan Adil pada rekan-rekan timnya kala ia berada di militer. Adil lalu mengunjungi Sophia di akuarium raksasa. Ia meminta maaf dan mengajak Sophia untuk turut serta bertemu dengan wali kota Paris untuk menyampaikan berita buruk soal keberadaan hiu di sungai. Namun wali kota yang mendengarkannya justru tidak mau ambil pusing dan menganggap sepele. Apalagi sebentar lagi Paris dan sungai tersebut akan diadakan lomba renang massal yang diikuti oleh banyak orang. Takut malu jika acara tersebut gagal padahal ia sudah mengeluarkan uang yang banyak untuk acara tersebut, wali kota meminta polisi air untuk segera mengurusnya. Di sisi lain, Mika menyusun sebuah rencana. Ia mengirim videonya ke media sosial yang meminta simpati masyarakat untuk melindungi setiap spesies di dunia termasuk hiu. Dan itu menarik perhatian banyak orang. Esoknya, polisi air bersama Sophia menyusun siasat untuk menjebak hiu tersebut. Namun teman Mika tiba-tiba datang ke kantor polisi air untuk membocorkan rencana Mika. Bahwa Mika berserta hampir 50 masyarakat yang bersimpati telah berada di kolong bawah air bernama Katakombe, yang mana tempat tersebut terlacak keberadaan Suar-7 yaitu hiu Lilith. Rencana Mika adalah ingin berkomunikasi dengan Lilith agar Lilith dapat pulang ke laut. Sophia menyadari bahwa hiu itu sangat buas. Ia bersama Adil dan pasukannya segera menuju lokasi di mana Mika berada. Di sana Mika telah bersiap menunggu kedatangan hiu. Puluhan orang merekam kedatangan hiu tersebut. Meskipun Sophia dan Adil meminta Mika untuk naik dan keluar dari air, tapi Mika tidak mendengarkan. Ternyata yang datang bukan hanya satu hiu, melainkan 2 hiu. Sophia pun sadar bahwa ternyata di sini adalah sarang Lilith dan Lilith telah melahirkan bayi-bayi hiu ganas lainnya. Dengan segera Mika menjadi santapan hiu. Keadaan pun panik dan keos. Orang-orang berlarian dan tercemplung ke dalam air.
Mereka panik dan binasa akibat serangan hiu. Polisi-polisi air yang mencoba menyelamatkan orang-orang pun berakhir dengan menjadi korban, termasuk rekan-rekan terdekat Adil. Semua pembantaian yang dilakukan oleh hiu tersebut terjadi dengan sangat cepat. Di rumah sakit, Sophia tampak sangat sedih. Ia merasa bersalah atas semua yang terjadi. Tapi Adil meyakini Sophia bahwa semua ini bukanlah kesalahan Sophia. Di sini, Adil dan Sophia sudah mulai lebih dekat dan saling menyemangati. Mereka mendapat kabar bahwa di tempat kejadian, seekor hiu ditemukan mati. Hiu itu lalu dibawa Sophia untuk diteliti. Betapa tercengangnya Sophia ketika mengetahui bahwa hiu tersebut berbeda. Suatu spesies baru yang dapat berkembang biak, bahkan meskipun usianya masih 2 bulan dan tanpa butuh hiu yang jantan. Yang artinya, bukan hanya Lilith satu-satunya hiu yang ada di Sungai Paris, melainkan banyak bayi hiu yang telah dilahirkan Lilith dan akan terus melahirkan hiu dalam jumlah yang banyak. Dan jika dibiarkan, maka mereka akan mengeliminasi semua spesies di lautan. Sophia dan Adil segera menemui wali kota untuk meminta acara di sungai dibatalkan. Tapi wali kota keras kepala. Ia marah dan meminta Sophia, Adil, dan tim polisi laut untuk tidak lagi terlibat dalam kasus hiu. Wali kota percaya untuk memerintahkan tentara mengambil alih penjagaan sungai selama acara berlangsung. Setelah dibebas tugaskan, Adil dan timnya duduk-duduk santai di sebuah kafe. Namun Sophia tetap tidak bisa tenang. Ia mengajak Adil untuk memusnahkan hiu tersebut. Akhirnya, Adil mengajak rekan-rekannya untuk mengorbankan nyawa mereka demi melindungi orang-orang dan menghargai rekan-rekan mereka yang tewas sebelumnya. Dan rekan-rekan tersebut dengan senang hati melakukan tugas tersebut. Sebuah rencana disusun, di mana mereka membawa sebuah bahan peledak menuju tempat di mana diyakini bahwa sarang Lilith dan bayi-bayi hiunya berada. Di sisi lain, sebuah acara besar yang diadakan di Sungai Paris sedang bersiap untuk berlangsung. Banyak masyarakat berkumpul, banyak wartawan hadir meliput, tentara di mana-mana berjaga-jaga dan siap siaga. Wali kota dengan bangga membuka acara tersebut. Ratusan peserta berenang di sungai tanpa memikirkan petaka yang akan segera terjadi. Di bawah air, Adil, Sophia, dan timnya sedang berjuang menempatkan bahan peledak di tempat yang mereka yakini sebagai sarang hiu. Betapa terkejutnya mereka ketika menyadari ada ratusan hiu berputar di atas kepala mereka. Ratusan hiu yang berada di Sungai Paris. Sialnya, sebelum peledak diaktifkan, satu persatu di antara mereka menjadi santapan hiu buas. Segera Sophia mengambil tindakan untuk mengaktifkan peledak. Ketika peledak aktif, ledakannya membuat dentuman yang melemparkan Sophia dan Adil berputar-putar di dalam air. Teman-temannya yang menunggu di atas perahu di sungai mulai khawatir. Adil dan Sophia muncul dari dalam air dengan kondisi Adil yang mulai chaos. Segera Sophia meminta bantuan rekannya untuk menaikkan Adil ke perahu. Namun Sophia justru belum merasa lega. Ia kembali sendirian ke dalam air. Ia melihat di antara reruntuhan bekas ledakan dan ketakutannya benar terjadi. Hiu Lilith muncul tiba-tiba dari runtuhan ledakan. Dengan ganas, Lilith menyerang perahu yang ditumpangi Adil hingga mereka terpental. Rekan-rekan Adil yang tercemplung ke air sungai satu persatu dimangsa oleh hiu. Tinggallah Adil dan Sophia yang berdiam di atas perahu terbalik mereka, di mana mereka menyadari bahwa hiu Lilith kini menuju para perenang. Kemunculan hiu yang memangsa satu persatu para perenang membuat keadaan panik. Para tentara yang bertugas berusaha mengarahkan tembakan mereka ke arah hiu. Sementara itu, Adil dan Sophia dijemput oleh perahu rekannya yang lain. Melihat para tentara menghujani hiu dengan tembakan, seluruh polisi air tampak panik. Bukan karena mereka tak ingin hiu tersebut dibunuh, melainkan mereka mengetahui bahwa di dasar Sungai Paris seperti yang diceritakan di awal film, di mana di sungai terdapat peluru-peluru bekas perang sebelumnya yang masih aktif dan dalam jumlah yang banyak dan belum sempat dievakuasi ke daratan. Tembakan peluru serta gesekan hiu di dalam air membuat peluru tersebut bergerak dan aktif. Sehingga terjadi ledakan demi ledakan yang akhirnya memporak-porandakan sungai dan kota Paris.
Sophia dan Adil berpelukan sebelum mereka dihantam oleh gelombang air. Wali kota juga tenggelam dan tampaknya tak dapat terselamatkan. Sementara itu, ketika ledakan mereda, Sophia dan Adil dapat muncul kembali ke permukaan. Di akhir film, Sophia dan Adil tercengang kala menyadari bahwa Paris telah tenggelam bersama dengan hiu-hiu yang menanti mereka. Demikianlah alur cerita dari film Under Paris. Memang penutup dari film ini sepertinya masih membuka celah untuk season dari sequel yang selanjutnya. Karena hiu-hiu gak benar-benar mati semuanya. Apakah kisah masih berlanjut? Tunggu video-video Maniac Movie selanjutnya ya. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.